Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Lismiati, CGP Angkatan 10 Kabupaten Oku Selatan. Kali ini akan memaparkan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog segitiga restitusi terdiri dari 3 langkah, yakni pertama, menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan yang salah, dan ketiga, menanyakan keyakinan. Sesi pertama, menstabilkan identitas. Ini adalah bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Pada tahap menstabilkan identitas, berprinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pelajaran dan berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Dan terakhir, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Sesi kedua, validasi tindakan yang salah, bahwa setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Pada tahap validasi tindakan yang salah, pertama berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Tiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Keempat, pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi ataupun memojokkan murid. Sesi ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal, sehingga saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati ataupun disetujui. Kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Kelima, perlu disediakan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan dimulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Berikut ini adalah skenario pelaksanaan praktik segitiga restitusi terhadap 2 kasus mengenai murid yang melanggar peraturan di sekolah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Andre, Ibu dengar laporan dari pembina pramuka bahwa Andre Sabtu kemarin tidak mengikuti ekstrakurikuler pramuka, betul nak? Iya Bu. Apakah yang Andre lakukan sesuai dengan keyakinan kelas dan sekolah kita? Tidak Bu. Baiklah, di sini Ibu bukan untuk mencari kesalahan Andre ya. Ibu di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Andre pasti melakukannya itu ada alasannya kan? Iya Bu. Maaf, saya pulang duluan tanpa pamit karena saya ingin ikut ke Ranau liburan Bu. Wah, pasti menyenangkan sekali liburan bersama keluarga. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita dan keyakinan sekolah kita. Yang mana Andre belum tunjukkan. Aktif dan tertib dalam mengikuti kegiatan di sekolah Bu. Wah, Andre ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembalikan pada Andre. Nah, yang mana kira-kira yang Andre tidak lakukan? Apakah aktif dan tertib mengikuti kegiatan sekolah? Tidak Bu. Menurut Andre, apa yang Andre lakukan untuk perbaiki situasi saat ini? Iya Bu, saya merasa menyesal. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya mohon maaf karena tidak mengikuti ekstrakurikuler pramuka dan pulang tanpa izin, dan saya akan lebih disiplin lagi Bu. Ya. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan
keyakinan kelas kita dan Ibu yakin Anggrek bisa berperilaku yang lebih baik lagi. Sekarang Anggrek bisa kembali ke kelas. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Anggraini. Saya dari kelas 71 UPT Negeri 3 Muara 2. Perasaan saya ketika Ibu Lis melakukan praktik segitiga restitusi, yaitu saya merasa senang karena Ibu Lis memberikan kesempatan kepada murid untuk mengungkapkan alasan melakukan kesalahan tersebut dan tidak membuat murid merasa tertekan, kemudian mencari solusi bersama dan membangun motivasi bersama murid. Terima kasih, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik, Ibu dengar dari guru matematika pagi ini bahwa adik sering tertidur di kelas. Betul, Dik? Iya Bu, tadi pagi saat jam pelajaran matematika saya tidur di dalam kelas. Seingat adik, selama 1 minggu ini sudah berapa kali tertidur di kelas? Saya sudah 3 kali Bu tertidur di dalam kelas. Adik tertidur di kelas itu suatu kesalahan, bukan? Ibu bisa melihat adik merasa nyaman melakukannya. Tetapi yang adik lakukan itu tidak menghormati dan menghargai yang lain, bukan? Iya Bu. Nah, baiklah, Ibu di sini bukan untuk mencari kesalahan adik ya. Ibu di sini kita bersama-sama mencari penyelesaiannya bersama-sama, berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Adik bisa kan? Pasti adik ada alasannya. Karena kuota saya akan habis untuk 1 minggu ini. Jadi saya sering mabar bersama teman-teman saya hingga larut malam Bu. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang adik belum tunjukkan. Bertanggung jawab, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri Bu. Wah, adik dengan baik ingat keyakinan kelas kita. Kita kembali pada adik. Tertidur di kelas saat jam pelajaran, apakah adik melakukan itu menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak Bu. Menurut adik, apa yang adik lakukan untuk perbaiki situasi ini? Saya sangat merasa saya tidak akan tidur di kelas lagi. Saya mohon maaf sudah sering tidur di kelas dan saya akan lebih disiplin bagi menghormati orang lain, terutama diriku sendiri. Nah, sekarang mari kita selalu memindahkan keyakinan kelas kita dan Ibu yakin adik bisa berperilaku lebih baik lagi. Sekarang adik bisa kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Ripaldo dari UPT Negeri 3 Muara 2. Saya sangat senang sekali diajak diskusi bersama Ibu Lismi karena saya diberi kesempatan untuk menjelaskan kesalahan saya sehingga bisa memperbaiki masalah ini. Membuat saya menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan tugas demonstrasi kontekstual tentang penerapan segitiga restitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.